Aduh, baru 3 orang yang kumpul ini. Assalamualaikum, Prof. Oke, kita lanjut kuliah hari ini ya. Halo? Iya, Pak. Iya. Ya, kedengaran ya? Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan materi 2 pekan sebelumnya ya. Kalau 2 pekan sebelumnya kita belajar mengenai single linked list. Jadi ini juga jenisnya dari linked list, tapi dia double. Kalau kemarin itu single linked list. Nah, ini kita lihat perbedaan antara single linked list dan double linked list ya. Yang membedakan itu yang pertama, kalau single linked list itu memiliki nilai atau value atau data, dan dia memiliki sebuah pointer, yaitu pointer next. Itu single linked list. Nah, kalau double linked list, dia selain memiliki data, dia memiliki 2 pointer, pointer next dan pointer preview. Nah, karena double linked list memiliki 2 pointer next dan prev, maka proses traversal itu bisa dilakukan dengan 2 arah, yaitu forward direction ataupun backward direction. Itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, kalau single linked list, dia hanya punya 1 pointer, akibatnya dia bisa melakukan proses traversal itu cuma 1 arah, yaitu forward direction saja. Nah, kalau yang single linked list yang kita sudah coba kemarin, itu kita mulai dari head sampai kita cari node terakhir ya. Kalau ini bisa lewat forward, itu lewat dari head, dan bisa juga lewat dari backward atau melalui tailnya. Nah, sehingga karena double linked list ini mempunyai 2 pointer, maka otomatis dia memerlukan extra space. Ya, ini lebih tinggi space-nya dibanding dengan single linked list yang hanya memiliki 1 pointer saja, pointer next. Terus kalau dilihat dari sisi kompleksitasnya, maka ada sedikit perbedaannya. Kalau double linked list itu untuk operasi insert itu bisa big O-nya itu bisa constant, bisa juga big O(n). Nah, kalau delete juga di sini dia hanya constant ya. Ini big O. Oh iya, Pak. Nah, ini nanti kita lihat bagaimana nanti kita verifikasi ya bagaimana bentuknya ini. Apakah memang benar untuk operasi insert itu kompleksitasnya adalah big O1
dan juga bisa juga big ON. Nanti kita lihat. Nah, biasanya itu kalau mau lihat, kalau biasanya kalau menggunakan while maka otomatis perulangan otomatis dia pasti dia big ON-nya. Kalau tidak menggunakan while maka otomatis dia pasti big O-nya adalah konstan. Nah, kalau di single linked list kemarin operasi insert itu insert di depan itu dia konstan. Tapi insert di belakang itu dia ON karena kita harus mulai dari kita harus melakukan proses penelusuran dari head sampai kita dapatkan node terakhir. Makanya big O-nya itu adalah N. Begitupun juga kalau insertnya di belakang. Jadi kita butuh perulangan. Nah, kalau delete untuk single linked list, delete di awal itu konstan, tapi delete di tengah itu dan belakang itu big ON ya. ON. Untuk time kompleksitas semua adalah konstan ya. Space konstan. Kemudian dari kapan apakah contoh kegunaan double linked list itu adalah proses redo atau undo dalam beberapa aplikasi ya. Misalkan undo di Word atau redo itu menggunakan konsep double linked list. Begitupun juga forward dan backward pada browser ya. Itu adalah salah satu dua contoh dari penggunaan double linked list dalam software ya, aplikasi. Nah, untuk double linked list juga sama seperti single linked list, ada beberapa operasinya seperti insert, delete, kemudian traversal, kemudian pencarian juga bisa dilakukan sama prosesnya. Cuma mungkin agak sedikit berbeda, itu berpengaruh dari adanya pointer prev. Nah, karena adanya pointer prev ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka proses traversal itu kita bisa lakukan di depan maupun lewat forward direction maupun backward direction. Nah, begitupun juga penghapusan. Penghapusan juga bisa seperti itu. Kita bisa penghapusan misalkan kita mau hapus tilenya atau not terakhir. Berarti kita ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yaitu kita bisa melalui head, kemudian kita cari not terakhir, atau kita langsung di head detailnya saja. Nanti saya akan kasih contoh programnya. Ya, jadi ini adalah perbedaan yang mendasar dari single linked list dan double linked list. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan? Halo? Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Oke. Nah, sekarang kita coba bikin programnya ya. Kalau kemarin kita sudah bikin programnya dan saya kasih tugas ya kemarin 2 pekan kemarin. Nah, coba hari ini kita lanjutkan lagi untuk double linked list. Bagaimana operasi-operasinya kita menggunakan Java ya. Sorry. Oke. Nah, untuk kalian bisa juga pelajari. Jadi ada website yang menjelaskan single link struktur data ini dengan bagus ya. Ini sepertinya saya sudah share ke kalian sebelumnya. Program isi ya. Nah, ini.
Ini kalian bisa ke tutorial, kemudian bisa ke sorry, bisa ke sini, bisa cari design dan analisis algoritma. Sorry, data structure and algorithm. Kalian bisa pilih yang di data structure ini ketiga, double linked list. Nah, di sini kalau kalian belum mengerti yang kemarin, kalian bisa baca-baca di sini. Kemudian ada juga contoh programnya. Nah, ini seperti yang saya bilang, kalau double linked list itu search itu ON, insert itu ON juga, kemudian deletion juga ON. Kemudian linked list ini bisa kita kegunaannya nih, contoh-contoh kegunaan dari linked list yang single seperti ini. Nah, ini kalian juga bisa lihat di sini ada contohnya. Nah, ini saya akan get middle element. Sini bisa bagaimana mendeteksi looping juga kalian bisa pelajari di sini ya. Lengkap programnya. Begitupun juga kalau yang double linked list juga ada di sini. Cuma tidak lengkap. Dia mungkin sengaja untuk tidak kasih lengkap ya. Nah, tadi. Nah, ini ada beberapa bahasa pemrograman yang bisa dicoba. Ini double linked list. Ini kalian kalau ke bawah nanti kalian akan dapatkan programnya. Bisa Java, bisa Python, bisa C, bisa C++. Ya. Tapi untuk praktikum ini supaya tidak sama proses dengan ini, nanti saya bikin program yang sedikit berbeda ya. Kita mau memanfaatkan PWO, kita bikin interface, kemudian kita lakukan implementasi di implementasinya dari apa tuh? Ya, implementasi dari interface. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat di sini ada juga algoritma yang dijelaskan dari awal. Jadi ini adalah double linked list. Jadi double linked list itu selain memiliki data, dia juga memiliki dua pointer, pointer next, kemudian pointer prev. Jadi pointer prev ini adalah berisi alamat dari node sebelumnya. Nah, ini pun juga seperti itu. Kemudian representasinya seperti ini. Ini ada misalnya 1, 2, 3, nanti ada di sini ada head, berarti yang 3 ini adalah tile. Kemudian pointer node 1 ini diarahkan, pointer next-nya ini diarahkan ke node setelahnya, kemudian prev-nya ini, pointer prev yang ada di 2 ini diarahkan ke head ya. Pun seterusnya juga seperti itu. Jadi ada dua arah. Jadi nanti traversal atau pencetakan nanti kita bisa melakukan dari sini. Jadi mulai dari head pindah ke node 1, head itu adalah 1, kemudian ada pointer next itu dia cetak 2, cetak 3. Nah, kemudian
Untuk yang backwardnya dia bisa mulai dari 3 karena ada pointer privnya, kemudian berpindah dari 2 pindah ke 1, kemudian dari yang pointer privnya nextnya itu adalah pointer privnya nanti akan mengarahkan ke 0. Ya. Jadi sebenarnya di sini bisa kita nanti memanfaatkan backward, kita definisikan yang mana tailnya. Kalau di sini cuma head. Nah, memang kalau di program yang ini pencetakannya itu hanya dilakukan di head saja. Karena dia tidak definisikan mana tailnya. Nah, kalau kita definisikan tailnya, maka kita bisa melakukan proses yang pencetakan melalui backward, ya, print backward. Nah, kemudian operasinya ada 3 operasi. Yang pertama insert at beginning, insert between node. Ini insert between node ini bisa biasa orang bilang insert di middle atau insert di antara tail, head maupun tail, ya. Seperti ini. Ada juga insert at the end. Kemudian delete juga begitu, ada 3 operasi. Delete di node pertama, delete di terakhir, di antaranya, dan delete juga di node terakhir. Nah, hampir sama dengan double linked list, single linked list. Nah, coba kita cek dulu algoritmanya dari insert at beginning. Langkah yang pertama yang dilakukan adalah kita bikin node-nya. Ya. Kita bikin node, kemudian kita isi nilainya, ya, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya ketika new node sudah diciptakan, maka pointer next yang ada di new node ini diarahkan ke pointer sebelumnya kalau ada nilainya. Kalau ada pointer di dalam list, maka pointer next yang ada di new node itu diarahkan pointer setelahnya. Kemudian pointer yang ini setelahnya, atau anggap saya X. Misalkan saya asumsikan bahwa di sini ada node X. Nah, caranya itu kita melakukan proses penjumlahan di depannya adalah pointer next di new node ini diarahkan ke X. Kemudian pointer priv yang ada pada X ini diarahkan ke new node. Ya, jadi terhubung, ya. Jadi nanti akan terhubung. Kemudian pointer yang ada di new node, pointer preview yang ada di new node itu diarahkan ke 0. Jadi di sini ada 0. Jadi seperti ini hasilnya, ya. Angkanya. Kemudian yang terakhir adalah kita pindahkan posisi head. Posisi head yang sekarang itu adalah head-nya itu berada di new node. Jadi head yang sekarang itu adalah data yang barusan ditampilkan. Nah, sehingga membentuk list seperti ini. Ya, jadi ingat, misalkan saya punya ada data satu ini dalam list itu sudah memiliki ada node 1. Kemudian saya tambahkan new node yang baru. Caranya itu adalah kita lakukan kita kasih link. Caranya itu adalah pointer next yang ada pada new node itu diarahkan ke yang ada di node 1 ini diarahkan ke new node. Kemudian pointer priv yang ada di new node itu diarahkan ke 0. Seperti itu cara-caranya. Ini maksudnya dari 3 langkah itu. Ya.
Oke. Oke, kita coba sekarang bikin programnya ya. File pisah kelas node-nya. Nah, bagaimana kalau mau bikin kelas node kemarin? Apa yang harus saya definisikan? Kalau single linked list kemarin. Apa yang harus saya lakukan dulu? Halo? Buat kelasnya Pak Node. Apa-apa? Buat kelas Node. Nah, kita bikin buat kelas node. Jadi bikin public node, public class, kemudian node ya. Setelah itu, apa lagi yang harus kita lakukan? Kalau di single linked list, node itu memiliki apa? Halo? Pointer next-nya, Pak. Pointer next. Ya, berarti saya bisa. Next. Apa lagi? Integer data Pak. Apa? Ya. Kan kemarin node itu terdiri dari data dan pointer. Jadi sini ada data. Anggap saya dia atau saya kasih value ya. Jadi data. Nah, ini ada lagi yang ditambahkan? Halo? Konstruktor untuk mengisi value-nya, Pak. Konstruktor. Atau apakah harus saya langsung tulis konstruktor? Ini double linked list. Tadi seperti yang saya jelaskan tadi, double linked list itu punya dua pointer. Jadi kita harus definisikan dua pointer di sini. Pointer selanjutnya adalah free. Ya. Kemudian kita bikin konstruktor untuk ya, konstruktor ya. Kemudian ada value. Apa isinya konstruktor di sini? Halo? Value sama dengan value Pak. Apa? Memberikan nilai ke value. Jadi kita value itu sama dengan value. Terus apa lagi yang kita definisikan? Itu saja. Halo? Itu aja Pak. Itu aja. Aduh. Nanti dulu nih. Kalau begitu, semua aktifkan kamera. Saya khawatir ini tidak ada yang aktif ini. Aktifkan semua kameranya. Yang tidak aktif, kameranya saya anggap tidak kuliah. Kecuali yang betul-betul bermasalah internetnya ya. Mana Mi?
Oke. Oke, bisa juga seperti itu. Bisa juga kita definisikan di sini nanti value apa namanya? Pointernya itu kita definisikan nanti di apa namanya? Di metodenya. Tapi untuk ini lebih bagus kalau kita definisikan memang nilai defaultnya dari pointernya. Jadi nilai default dari pointer itu kita set dia menjadi next. Next itu sama dengan null, kemudian brief juga itu sama dengan null. Jadi ketika kita bikin objek baru, maka dia memiliki nilai dan juga mempunyai pointer yang defaultnya itu null. Next dan brief itu nanti null. Kecuali nanti berjalan kalau kita melakukan proses penambahan, baru kita rubah pointer ini arahnya. Oke. Nah, sampai di sini semua aman ya. Tidak ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau yang linked list kemarin kan tidak ada di sini ya. Tidak ada briefnya, jadi cuma ada next saja. Oke? Aman ya? Oke, selanjutnya saya bikin file baru lagi. Saya kasih nama linked list. Jadi agak berbeda dengan yang di file yang di tutorial di web ya. Jadi kita mau gunakan konsep double linked list. Sorry, apa PBO? Abstract apa? Interface. Ada yang masih ingat apa itu interface? Jadi kalau kita mau bikin interface berarti bagaimana cara definisikan? Atau apa itu interface? Nah, masih ingat? PBO. Ada masih ingat? Halo? Interface itu yang bagaimana? Atau apa itu interface? PBO ini. Yang metodenya tidak ada body-nya, Pak. Ya. Jadi metodenya itu tidak ada body-nya. Jadi bagaimana cara implementasi, bagaimana bikin metode apa namanya? Metode interface, sorry. Bagaimana mendefinisikan interface? Apakah sama dengan kelas yang ini pada umumnya? Beda, Pak. Ya, apa Pak? Ya, kita definisikan saya di sini ya, interface. Terus linked list. Kemudian interface itu kan adalah apa? Metodenya itu tidak mempunyai body. Jadi di sini saya hanya mendefinisikan metodenya, tapi tidak ada body-nya, tidak ada yang tidak ada body-nya. Nanti itu akan diimplementasikan di sebuah metode di kelas yang lain lagi. Setelah kita melakukan proses implementasi, ya. Jadi kita definisikan saya di sini metode abstraknya. Jadi kita tulis ini public void, kemudian kita mau bikin nanti insert
head, kalau insert ini apa? Dia memiliki nilai atau cuman begini? Insert head. Kalau melakukan kita ini sekarang kita mau bikin insert atau dalam list itu kita mau menambahkan sebuah value di headnya. Nah sekarang yang saya mau tanyakan adalah di dalam parameternya ini memiliki memiliki parameter atau tidak? Halo? Pakai parameter. Pakai parameter ya, karena kita mau insert nilai. Jadi harus ada parameternya di sini. Value. Kemudian kita langsung titik koma. Karena kan di interface ini kita hanya mendefinisikan saja metode abstraknya. Tidak ada badinya, jadi kita tulis seperti ini saja. Nah, selanjutnya kalau saya bikin metode delete head, ini bagaimana? Ada parameternya atau tidak? Tidak ada. Tidak ada, yakin tidak ada. Tidak ada ya. Karena kan di head. Jadi jelas head itu head it, kalau insert di depan itu otomatis headnya yang kita mau hapus ya. Delete head atau delete beginning ya, bagus. Beginning. Ini juga head. Beginning. Supaya enggak bagus nih. Nah, selanjutnya kita bikin untuk print ya, print note. Kalau print note memiliki parameter atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Oke. Nah, sekarang kita punya note, kemudian kita juga punya list, sudah punya interface. Sekarang kita bikin DLL lah, anggap saya double linked list. Oke. Bagaimana caranya kalau mau implementasi? Sekarang saya punya kelas abstrak di sini. Nah, saya mau gunakan di sini karena di sini hanya mempunyai metode abstrak. Bagaimana caranya saya mau implementasi ini? Ini kan metode abstrak dan harus kita definisikan badinya di sini. Apa yang harus saya lakukan? Implement interface-nya, Pak. Ya. Jadi di sini ada public class, kita tambahkan lagi sini. Ini nama kelas dari file ini. Kemudian kita mau implement dia dari kelas linked list. Oke. Selanjutnya saya mau mendefinisikan semua metode yang ada di dalam interface linked list tadi. Bagaimana caranya?
Definisikan ulang metodenya, Pak. Bagaimana caranya? Langsung. Iya, Pak. Jadi list seperti ini. Public, apa ini? Void. Terus insert begini. Begini. Kan ada parameternya itu. Ya, ada parameternya. Insert. Kita definisikan dulu sini. Override. Oke, sekarang ya anggap ya kita sudah sekarang ini di double linked list ini, kelas double linked list ini kita sudah definisikan metodenya ya. Kalau yang tadi yang ini cuma didefinisikan saja nama kelasnya. Di sini kita implementasikan nih. Oke, sekarang insert the beginning. Apa yang harus dilakukan pertama? Tadi algoritmanya itu adalah tadi algoritmanya. Di sini ya. Kita alokasikan dulu. Kita alokasikan dulu yang ini. Kemudian pointer next-nya itu diarahkan ke node 1, kemudian node 1 ini privnya diarahkan ke new node. Kemudian nah itu. Begitu saja itu. Sudah terhubung semua. Kita tidak perlu lagi definisikan new node ini definisikan pointer dari priv pointer priv dari new node ini ke null karena sudah kita lakukan di awal tadi. Jadi itu langkahnya. Cuma yang kita harus lakukan adalah kalau insert di head ini kita harus ada dua kemungkinan. Bagaimana kalau misalkan ternyata belum ada pointer atau belum ada node di dalam list. Berarti otomatis pointer yang kita masukkan itu adalah pointer yang paling pertama adalah head-nya. Jadi nanti head itu sama dengan new node, kemudian ya seperti itu. Ya. Jadi kita bikin programnya. Oke, sekarang kita mau definisikan dulu, kita alokasikan new node. Berarti caranya itu bagaimana? Node, apa lagi? New node itu sama dengan new node. Punyai value tak? Sorry. Ini konstruktor ini objek. Objek ini, ini langsung ini ya. Ini kita sudah alokasikan. Sekarang kita mau tambah ke list melalui head. Tapi kan di dalam list itu ada dua kemungkinan. Kalau tidak ada data, berarti kita harus data, nanti new node ini akan menjadi head, langsung otomatis. Begitupun juga new node itu akan menjadi tail. Jadi bisa kita tulis new node head itu sama dengan new node. Kalau saya belum definisikan di sini ya. Node itu sama dengan head. Kemudian node itu sama dengan tail. Nah, kalau new node ini kalau tidak ada, belum ada isinya, kalau null maka new node yang kita tambahkan yang barusan tadi itu adalah head. Kemudian dia juga
adalah tail. Ya kan? Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata dalam list itu sudah memiliki node. Nah, kalau sudah ada memiliki node, maka kita gunakan algoritma yang tadi itu. Pointer next dari new node ini diarahkan ke satu, kemudian privnya ini diarahkan ke new node. Ya. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi kita harus melakukan proses pengecekan lagi di sini. Jika head-nya tidak nol, yang kita lakukan apa tadi? Apa? Kalau head-nya tidak nol. Apa langkah pertama yang tadi saya lakukan? New node pointer dari new node pointer dari next dari new node ini diarahkan ke head. Kemudian pointer head dot prev ini sama dengan new node. Nah, selanjutnya adalah ubah posisi dari head-nya. Head-nya yang sebelum kan bukan berada di new node, tapi karena ada data yang baru kita masukkan, berarti posisi head-nya juga berubah, yaitu dia berada di new node. Jadi dia di sini. Head itu sama dengan new node. Ya. Jadi ini kita bisa tulis else di sini. Kurang nih. Jadi ini seperti ini. Mengerti sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Halo, Ngerti, Pak. jelas? Fuad? Jumadil? Jelas, Pak. Iskanti? Sarfina? Gazi? Idil? Bowo? Oke ya, ini simple ya. Jadi begini saja. Kita mau melakukan sebuah kita mau insert data di awal. Kalau datanya ada, maka ini yang kita lakukan. Tapi kalau tidak ada sebelumnya data dalam list, maka new node yang kita buat tadi itu yang dijadikan head dan itu juga sebagai tailnya. Oke? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Sekarang kita bikin metode untuk cetak supaya ya cetak. Right, kemudian public apa tadi? Void print notes. Ini memiliki parameter? Tidak. Tidak ya. Oke. Sekarang kita mau melakukan proses, kita mau mencetak. Anggap saja dalam listnya itu
Sorry. Ini. Kita anggap saya nanti ada 3 data yang sudah masuk yang kita lakukan dengan menggunakan insert di beginning. Jadi 1, 2, 3. Sekarang kita mau melakukan pencetakan. Berarti kita harus definisikan dulu di mana head-nya. Salah satunya ada 2 cara ini. Ada beberapa cara yang dilakukan kalau di double linked list. Bisa nanti kita lewat tail, bisa juga lewat head. Kalau lewat head ini kita melakukan proses forward. Kalau lewat tail itu kita melakukan dari proses backwardnya. Nah, kalau melakukan pencetakan artinya kita harus jelajahi semua node-nya ini baru kita cetak nilainya. Otomatis kita harus definisikan dulu head-nya. Karena head ini kan sebagai posisi di awal dari listnya. Kemudian kita melakukan proses looping sampai kita dapat node terakhir. Kalau node terakhirnya sudah tidak ada berarti kita selesai looping. Ya, ini hampir sama dengan linked list, single linked list, persis sama proses cetaknya. Kalau yang melakukan dari headnya, jadi caranya itu apa tadi? Bagaimana caranya lagi? Kita definisikan dulu apanya kita definisikan. Tetapkan, kita tetapkan dulu apanya. Head-nya, Pak. Head-nya harus kita tetapkan. Jadi kita bikin node, anggap saya sini sebagai current, itu sama dengan head, ya. Jadi kita bikin variabel baru lagi yang namanya current. Current ini adalah head, ya. Sekarang apa? Proses apa lagi? Perulangan. Ya, perulangan. Kita lakukan proses looping. Bagaimana kondisinya? Kita lakukan proses looping. Current sampai 0. Loopingnya ini akan berhenti ketika kita sudah dapatkan current itu adalah 0. Itu artinya ketika kita sudah dapatkan current, kalau current itu sudah sama dengan 0 berarti tidak ada list setelahnya. Begini ya. Nah, kalau selama dia bukan 0 maka kita akan melakukan proses looping. Ya kan? Sekarang di dalam while apa yang kita mau bikin di sini? Hey. Print value-nya, Pak. Apa? Kita cetak Print. value-nya. Bagaimana cetak value-nya? Apa di situ? Current value, Pak. Ya, di sini ada Akses. current dot value karena yang kita mau tampilkan itu adalah nilainya. Nah, setelah itu apa? Ubah pointer next-nya, Pak, ke node selanjutnya. Apa? Ubah pointer next-nya ke node selanjutnya. Ya, kita ubah pointer next-nya ke pointer selanjutnya. Jadi di sini jadi current itu sama dengan current dot next.
Ya. Begitu kan? Logikanya seperti ini saja. Nah, anggap saya nanti dulu. Ya, bentar begini, Dik. Ya, begini algoritmanya kalau kita mencetak. Tapi karena intinya ini saja. Kita definisikan dulu headnya, kita melakukan proses pengulangan sampai kita dapatkan current itu sama dengan 0. Selama belum kita dapatkan current sama dengan 0, maka kita akan cetak nilainya. Dan currentnya itu berpindah ke current.next. Ya kan? Oke ya? Oke. Tapi ini saya mau modifikasi dulu. Begini sebenarnya saja dia punya print note-nya sama dengan linked list. Cuma karena double linked list saya mau bikin modifikasi sedikit. Current.next itu saya. Nah, kalau if current itu tidak sama dengan 0, saya mau munculkan tanda panah. No. Ya. Kemudian while-nya sudah oke. Kemudian di dalam while ini setelah saya cetak, ini saya memunculkan panahnya. Berarti if current next itu tidak sama dengan 0, maka saya munculkan pointernya. Munculkan tanda ini. Kalau dia di ujung berarti dia ini. Oke. Ini sudah ada, berarti yang terakhir ini current yang berpindah. Currentnya sebenarnya. Oke, berarti terakhir saya jadikan sebagai 0. Oke. Nah, jadi saya modifikasi ini ya supaya muncul arah panahnya ini. Tapi sebetulnya algoritmanya itu hanyalah di sini kita definisikan dulu headnya, currentnya, kemudian kita melakukan proses looping, cetak nilai current dot value ini ketika selama dia belum dapatkan 0. Kemudian currentnya itu berpindah ke pointer setelahnya. Next-nya. Oke. Sudah, dan coba kita, metode mainnya tidak ada ya. Sekarang kita mau tampilkan. Nanti ada main. Nah, sekarang bagaimana caranya nih? Apa yang saya harus lakukan ini? Sekarang ini saya mau akses semua metode yang ada dalam double linked list ini. Bagaimana caranya saya mengakses tiap metode? Apakah saya langsung akses seperti ini? Print head begini? Sorry. Insert begini.
Ini begini? Buat objeknya dulu, Pak. Iya, karena ini berupa apa namanya? Kalau mau akses yang ini, kita harus bikin objeknya dulu. Nah, kalau mau jadikan metode biasa, berarti ini harus dirubah jadi static nih ya. Itu nanti aksesnya bukan melewati metode, tapi dia melewati memanggil fungsi biasa. Tapi kan itu kan kita tidak mau toh. Jadi kita harus akses melewat objek. Jadi kita di sini double linked list, kemudian DLL, ini objeknya. Oke ya. Kemudian karena kita sudah bikin objek DLL, maka kita bisa gunakan atribut atau metode-metode yang ada dalam kelas double linked list ini. Jadi kita akses DLL dot apa tadi? Insert at beginning. Kita kasih nilai misalkan berapa nilai? 69 ya. Kemudian saya cetak lagi 70. Oke, berarti anggap saja dua pointer yang ada dalam list. Dua pointer, dua node. 69 sama 70. Kemudian kita cetak print node. Nah, harusnya ini dia bagaimana ini? Bagaimana bentuk listnya? Begini kah? Atau begini? Yang mana ini? Yang kedua, Pak. Yang kedua. Ya, karena kita pertama kali masuk insert 70. Karena ini adalah node yang pertama, 70 ini ya. Kemudian kita masukkan node baru, berarti 69. Berarti ini kan di beginning ya. Di awal, berarti dia masuknya di sini. Jadi ketika kita cetak yang muncul ada 6970. Oke, coba kita run dulu ya. Ini kenapa nih? Apa ini? Do not override. What happening? Gitu. Kenapa ada delete beginning? Oh, ini kita belum bikin ini. Baru ada insert J. Maka ini belum dilakukan. Oke ya, jadi muncul ini dah. Mana tadi? 6970 ya. Jadi begini toh. Benar? Sudah benar ini? Listnya? Halo guys. Betul nih, Pak. Oke. Coba saya run lagi ulang. Oke ya.
Pointer terakhir ini briefnya itu 60. Ini 76. Oke, sudah benar ya. Nah, oke, sampai di sini ada mau ditanyakan? Halo? Bagaimana, Bro? Ada mau ditanyakan? Tidak aja, Pak. Kalau saya bertanya bagaimana? Fuad? Pak, saya mau bertanya, Iya. itu kenapa pas kita kasih di if current.next tidak sama dengan 0 itu nanti terprint yang tanda begitu, Pak? Maksudnya, kenapa harus current.next tidak sama dengan 0? Yang mana? Itu, Pak, yang di dalamnya perulangan while yang if current.next tidak sama dengan 0. Kenapa harus begitu, Pak? Dan kenapa hasilnya? Maksudku, kenapa harus dikasih begitu? Itu karena saya kasih mau lihat bentuknya ini adalah double linked list. Nah, kan double linked list itu ada pointer next dan ada privnya. Jadi saya modifikasi ininya. Sebetulnya kan ini saja sebenarnya operasinya itu. Ini cuman penambahan saja ini. Yang ada arah-arah panahnya ini. Oh iya, Pak. Kan double linked list itu lihat gini. Saya mau cocokkan yang ini sama yang ada gambar sebelumnya. Mana nih? Mana itu? Seperti ini tuh. Nah, di head, di next-nya itu ada 0, ini juga 0. Head ini tidak ada gini. Terus ada pointer next, ada privnya. Saya mau bikin seperti itu supaya kelihatan dia sebagai double linked list. Ini di 70 ada pointer next-nya ya. Kemudian ada pointer privnya. Privnya yang 70, privnya ke 0. Next-nya ke 69. Ke 69, next-nya ke 0, privnya ke 70. Itu yang saya mau maksud, itu yang mau saya munculkan, makanya saya bikin modifikasi seperti ini. Oke? Yang lain? Udah? Saya lanjut ya, masih banyak lagi mau dibikin ini. Silakan pelajari ulang. Nah, kalau kalian masih bingung, silakan pelajari yang di sini. Ini sudah sangat jelas sekali di website yang ini. Nah, oke. Selanjutnya adalah kita mau bikin insert di last. Insert beginning sudah. Insert di last. Jadi saya harus tambahkan dulu di sini. Nah, nanti dulu. Insert di last punya parameter atau tidak? Punya, Pak. Punya ya. Namanya insert, kita harus, berarti kita ada nilai yang kita masukkan. Jadi ini kita sudah definisikan sudah definisikan metodenya, baru kita implementasikan di sini. Ini kan insert, berarti di sini. Right. Kemudian public, kita implementasi ya. Insert
last, kemudian ada nilai yang dimasukkan, kemudian di sini. Nah, insert last bagaimana logikanya? Kita pakai cara yang seperti linked list, single linked list. Berarti kita harus definisikan, data yang kita masukkan, kita memasukkan di last, berarti kita harus temukan dulu di mana nulnya, pointer sebelum nulnya, ya kan? Berarti otomatis kita harus melakukan proses looping. Ya, saya cepat, saya copy saya yang di sini. Mana tadi? Insert at end. Nah, kalau insert di end itu kita bikin node baru, kemudian set pref dan new pointernya. New node ini, pointer new node ini diarahkan ke prefnya diarahkan ke next, ketiga, kemudian prefnya di ke null, kemudian pointer next yang ada pada node 3 ini diarahkan ke new node. Seperti itu. Sehingga dia sudah termasuk terkonek seperti ini. Nah, cuma untuk mendapatkan di mana yang terakhir, berarti kita harus melakukan proses perulangan dari head sampai kita temukan null. Makanya ada di sini, ada proses while lagi di sini. Ya kan? Nah, saya copy saya di sini. Mana tadi? Print, delete, after, insert from. Mana insert last ini? Saya copy saya. Oh, aduh. Ya, siap. Ya, aduh. Insert di last, tapi ini bukan jadi data, tapi dia adalah value ya. Jadi kita rubah semua yang data menjadi value. Oke. Nah, caranya itu adalah insert di last adalah kita bikin new node, kemudian kita tambahkan, kita bikin variabel baru temp sebagai head. Kalau sebelumnya kita gunakan current ya, tapi tidak masalah. Kalau mau gunakan current juga oke. Berarti head ini di current. Nah, ini sepertinya kita tidak perlu gini karena kita sudah definisikan di awal. Di awal kita sudah definisikan mana itu? Inode ini sudah nol ya. Sebetulnya yang ini kita tidak butuhkan. Nah, jika head itu sama dengan nol, maka new node.grep ini sama dengan nol. Head itu sama dengan new node. Jika apa nih? Kenapa head sini?
Ya sama. Sebenarnya ini bisa sama dengan current sih. Current itu sama dengan nux, maka ini ya. Ini saya rubah. Current ini. Current. Ini juga current. Ini juga current. Oke. Ini mendukse ini. Ini juga nggak perlu. Ambil tempat saja. Oke. Ada yang mau jelaskan ini? Apa maksudnya ini? Insert last. Halo? Ya, Pak. Ada yang bisa jelaskan apa maksudnya ini? Ya, mana, Pak? Nah ini insert di last. Sudah dijelaskan minggu lalu ini kan, Pak? Iya. Untuk insert di last, ini persis di single linked list. Kita mulai dari node head. Nah, sama. Kita bikin node baru kita definisikan current itu sebagai head. Ini dibutuhkan untuk melakukan proses looping. Ya kan? Nah, kalau headnya itu null, ini artinya kalau dalam listnya itu apa? Kalau dalam listnya itu tidak ada node, berarti headnya tidak ada ya. Berarti data yang dibarukan yang masuk itu kita arahkan priv sama dengan null, kemudian head itu sama dengan new node. Jadi new node ini yang dimasukkan itu adalah head. Baru saat ini artinya. Ini dimasukkan artinya new node ini adalah head. Tapi kalau misalkan dalam list itu sudah ada node sebelumnya, maka kita lakukan proses looping. Nah, current.next ini kita ya. Kalau current.next itu tidak sama dengan null, artinya apa nih? Selama dia bukan null, maka kita melakukan proses pengecekan. Perpindahan ya, current.next ini berpindah ke sebelah sampai kita dapat null, berarti current.next itu nantinya akan menjadi adalah nilai yang paling terakhir, not yang paling terakhir. Sehingga pointer dari current.next ini kita arahkan ke new node, kemudian pointer dari prev dari new node ini kita arahkan ke current. Seperti itu. Nah, coba kita tambahkan lagi di sini. DLL dot insert apa tadi? Last. 78 misalkan. Ini bagaimana modelnya nanti nih? Bagaimana atau apa namanya? Urutannya? 70, 69, 78, Pak. 70, 69, 78 ya.
Kenapa 78? Karena 78 ini kita insert dia di paling belakang. Jadi dia seperti ini. Harusnya, nanti kita lihat. Ini nanti jadi 0. Pointer next ini diarahkan ke 0. Ini pointer pref-nya ini diarahkan ke 0. Harusnya dia seperti ini ya. Ya kan? Nanti dulu. Ya, sama ya. 0, 70, 69, 78, 0. Sudah benar ya? Oke. Ada mau ditanyakan di sini? Mana tadi itu? Insert last. Halo guys. Tidak ada mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Begitu caranya ya. Cuma insert di last ini sebetulnya kita ini kan sama dengan linked list sebelumnya. Single linked list. Ini melalui forward ya. Padahal ada lebih gampang. Kita tinggal memanfaatkan tail di sini. Tail kan itu node paling terakhir nantinya. Sehingga kalau kita menggunakan backward, maka kita tidak akan melakukan proses looping di sini. Sorry, di sini. Nah, ini karena kita pakai looping, otomatis untuk insert di last ini dia pasti kompleksitasnya itu big O N. Padahal kita bisa jadikan dia insert di last ini sebagai konstan. Nah, untuk backward itu cara kerjanya hampir sama dengan insert di beginning. Cuma pointernya itu jangan diarahkan ke head, tapi dia diarahkan ke new node. Diarahkan ke tailnya. Ya, jadi algoritmanya seperti itu. Misalkan saya bikin ya, saya implementasikan di sini. Insert last. Public void insert last backward. Berarti ada value yang saya isi. Kemudian di sini saya baru implementasikan upper right. Kemudian di sini public void apa tadi? Insert backward. Value. Nah, caranya itu ya hampir sama insert di head. Jadi kita definisikan dulu node-nya. Aduh, mati Cak. Oke. Jadi kita definisikan dulu node current-nya di mana. Current itu kita jangan pakai head kalau di insert di awal tuh. Itu kita definisikan di head, ya.
Tapi ini kita definisikan dia di tail, karena di atas kita sudah definisikan tailnya, ya. Jadi sini current itu sama dengan tail. Oh, nanti dulu. Kenapa pakai tail? Tapi kok jadinya looping juga? Harusnya dia tidak looping ini. Harusnya langsung seperti definisi di atas ini. Tail. Insert di last. Insert dari ini ya. Insert last. Looping juga jadinya nih. Insert backward last. Oh iya, cocok nih. Berarti current itu kita definisikan detail ya. Oh tidak, kita tidak definisikan langsung begini. Nanti kita arahkan saya tailnya. Kita arahkan saja. Ya, ini tidak perlu kita definisikan. Karena kita tidak perlu gunakan variabel bantu ya. Karena kita tidak melakukan proses looping. Jadi kita bikin saya nanti misalkan nanti node new node kemudian new node ini ada nilai misalkan value sorry ini tidak ada, kemudian jika headnya tidak sama dengan 0 maka pointer node.prev-nya ini kita arahkan ke tail. Ya. Ya kan? New node.prev-nya ini kan ada data baru. Pointer prev-nya itu diarahkan ke tail-nya. Tail-nya itu adalah nilai sebelumnya. Kemudian tail.next. Next-nya itu kita simpan di new node. Baru kita definisikan, kita rubah posisi tailnya. Jadi tailnya sekarang itu adalah new node. Sama dengan insert di ini ya. Insert di depan tadi. Kalau tidak ada data sebelumnya, berarti ini sama halnya menjadi insert di head, insert di beginning. Ya. Seperti ini. Nah, coba kita tambahkan lagi. Berarti dia di sini dll.insert last backward. Bukan backward, ini insert harusnya tail saja. 20. Ini jadi tail, tidak cocok jadi backward. Insert tail.
Berarti di sini juga insert tab. Oke. Oke. Nah, kalau sekarang ini kalau insert details saya tambahkan list baru di dalam, tambahkan new node 20 di dalam list. Posisinya sekarang ini bagaimana? Halo? Setelah 78, Pak. Jelas ya, setelah 78. Harusnya dia di sini ya. 20 baru pointer terakhirnya dia akan diarahkan ke node. Oke, kita jalankan. Menjadi kenapa ini? Kenapa tidak muncul 78-nya? Harusnya ada 78 di sini, Dik. Gimana? Berarti insert tidak koneksi antara insert last sama insert tile. Insert last-nya ini harusnya kita definisikan tile-nya ya. Tile itu kan berarti node terakhir ini tidak koneksi. Berarti apa itu? Insert last. Insert last. Apa yang harus ditambahkan lagi di sini? Hah? Ada yang punya ide? Kenapa tidak muncul 78 di sini? Seharusnya dia 69, 78 sampai 20. Berarti insert di last sama insert di ini ada yang tidak connect pointernya. Apa yang harus saya tambahkan? Atau apa yang salah di sini? Halo? Halo? Ada yang bisa perbaiki? Bisa di head ya. Di head tadi sudah saya tambahkan ini. Saya begini ada tailnya. Berarti kenapa ada new node ini? Bagaimana?
Ada yang bisa? Kalau kelas Di yang kelas yang bagian satu tadi. situ Pak, ditambahkan tail sama dengan new node. Tail sama dengan new node ya. Tidak konsisten kayaknya. Saya jadikan begini saja. Oke. Ini sebenarnya. Oke, sudah muncul. Siapa tadi jawab? Sebenarnya. Siapa jawab yang tadi? Santaku Pak. Iksan. Oke. Iya. Sampai di sini ada mau ditanyakan? Ya. Nah, kita sudah bikin beberapa, baru 1, 2, 3. Insert, delete belum ada. Oke, kita satu kali lagi delete, baru selesai, sudah 5:30. Kita bikin lagi delete. Delete. Begini. Delete begini. Oh, sudah ada di bawah. Oke. Delete, ini tidak ada parameternya. Kemudian kita bikin di sini saja. Ini kan print, berarti insert, ini delete. Apa tadi? Bagaimana kalau delete di beginning? Di awal? Apa algoritmanya? Apa cara langkah-langkahnya? Dicek dulu hitnya Pak. Ya. If hit sama dengan 0, apa yang terjadi? Langsung di return Pak. Return. Terus? Apa lagi? Dicek node setelah headnya Pak, pointer next-nya. Kalau pointer next-nya bagaimana? Kalau next-nya itu 0, head-nya dihapus atau diubah jadi 0 Pak. Head-nya atau pref-nya? Bagaimana? Halo? Kalau delete di beginning? Bagaimana delete di beginning? Delete beginning. Delete first. Ini ke arah sini.
Yang ini ke sini. Prep.next. Prep. Ini diarahkan ke 0. Terus headnya ini ke setelahnya. Coba. Insert di mana tuh? Insert. Delete. Delete note ini apa nih? Ini. Insert. Tidak ada. Ada yang mau bantu? Halo? Pindahkan headnya Pak ke node selanjutnya. Ya, jadi pindahkan head ke node selanjutnya. Iya Pak. Ke node selanjutnya. Bagaimana kira-kira? Head sama dengan head.next, Pak. Head sama dengan Head.next. head.next. Ini artinya apa? Headnya dipindahkan ke pointer seterusnya. Terus apa lagi? Baru head itu nah. Pointer frame-nya Pak Jadi apa lagi? Head ya. Head.pref atau bagaimana? Iya cocok ya Pak. Head.pref itu sama dengan apa di sini? 0 Pak. 0. Terus ada lagi ditambahkan? Harusnya selesai ya Pak. Ya selesai nih. Karena kan headnya sudah kita pindahkan ke node setelahnya, Dik. Harusnya ini terbalik ini. Preview-nya dulu. Kalau tailnya Pak? Hah? Tailnya bagaimana Pak? Apanya? Tailnya? Kayaknya tidak ada masalah untuk tail ini nah. Oh iya, maksudnya kalau 0 tidak ada yang dilakukan. Kalau ada tinggal diarahkan, tidak ada masalah. Seperti ini, Bu. Coba ya. Apalagi di sini? Del L dot apa tadi? Delete beginning ya. Nah, harusnya apa yang dicetak dihapus ini? 70, Dik? Iya Pak, 70. Harusnya begini ya. Jadi 0, 69, 78, 20 sampai 0. Oke. Ya, sebenarnya. Oke, saya kira demikian kuliah kita. Ada mau ditanyakan? Ada mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada tugasnya, langsung tugas ya. Tugasnya pertama, tambahkan searching. Ini misalkan cari node 15. Nah, kalau ada dalam list, munculkan
node 15 itu berada di node keberapa? Kalau tidak ada dalam list, munculkan node tidak ada dalam list. Ya, itu pertama. Soal latihan selanjutnya adalah, tugas selanjutnya adalah tambahkan, delete, dan hapus di tengah atau di antara head sama tailnya. Ya. Terus ini sudah ada ya. Sudah. Pencarian sudah. Apa yang belum lagi nih? Insert DB ini. Delete ya, kasih lengkap ya, delete. Delete sudah, delete di tengah, delete di awal sudah, delete last, delete tail, belum ada. Oke? Insert, traversal sudah, insert sudah, delete sudah, pencarian juga sudah. Oke, itu saya tugasnya, tapi tugasnya ini selain ditambahkan source-nya, kalian bikin dalam bentuk PPT, seperti tugas yang ini, yang saya bikin sebelumnya. Mana tadi itu? Bikin yang seperti ini ya. Bikin bentuknya seperti ini. Ini tujuannya supaya kalian mengerti. Kalau hanya source bisa saja di copy paste. Kalau kalian bikin begini, pasti akan kalian mengerti. Kalian harus bikin begini, gambarkan juga maksudnya ini bagaimana. Oke, kemudian kalau ada yang copy paste persis atau dirubah-rubah saja variabelnya, itu tugasnya akan dikalikan 0 ya, 22 yang memberi sama yang nyontek 0. Ingat 0. Ini kemungkinan saja tidak ada mid-nya. Tugas saja. Kalau tugas mulai jadi 0 ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mengulang. Oke? Mengerti tugasnya? Oke. Oke. Kalau tidak ada, saya kira itu saja. Saya mau tanya. Ya. Tadi Pak yang tugas yang ketiga delete dan hapus, maksudnya Pak? Delete dan hapus. Sorry. Tidak fokus main ini. Delete dan hapus. Delete. Ditambah ini. Tambah di tengah belum toh? Ini tambah di tengah ini maksudnya tanpa di antara head ataupun tailnya ya. Mengerti? Pak, yang note 15 itu maksudnya note yang nilainya 15, Pak? Ini yang dicari. Jadi bikin, misalkan nanti kalian bikin, apa namanya? Fine. Jadi ada nilai yang mau dicari itu. Misalkan value. Nah, yang parameternya itu adalah nilai yang mau dicari. Apakah ada dalam list atau tidak. Adakah ada dalam sini atau tidak. Misalkan yang kita mau cari adalah 15. Seperti ini. Nah, cek satu persatu dalam list ini. Apakah ada dalam 15. Kalau ada misalkan 15 di sini. Maka outputnya nanti adalah 15. Misalkan node 15 berada di node keberapa. Ini node 01. Kalau tidak ada, misalkan begini 15 tidak ada dalam sini, berarti munculkan ini node tidak ada dalam list. Atau node tidak ditemukan.
Oke? Clear ya? Oke, Pak. Ya, oke. Ada mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, sampai segini kuliah kita hari ini. Oh ya, Tanggal tidak berapa, bisa. Pak? Hah? Deadline-nya, Pak, tanggal berapa? Besok toh? Besok. Yang depan toh? Oh iya, Pak. Oke. Oke. Ini tidak bisa digabung kelasnya kah? Agak kesulitan kak. Maksudnya materi yang sama saya ulang lagi di kelas yang Tidak ada waktunya, jadi tidak ada yang cocok sama yang kelas yang sebelumnya. Kalau tidak ada ya, oke, begitu saja. Nanti program ini saya share ya, silakan pelajari. Kemudian kalian juga kalau mau kurang mengerti ya silakan buka tadi website yang ini, yang tadi saya kasih. Itu jelas ya. Oke, saya kira demikian. Jangan lupa absen ketua kelasnya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Habis Alif ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.